Swastiastu. Teman-teman semeton pecinta kuliner Bali, lawar mania. Kali ini saya akan memasak atau membuat lawar. Lawar yang saya buat kali ini adalah lawar celeng atau lawar babi dengan menggunakan daun belimbing. Bagaimana caranya membuat? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan melestarikan kuliner Bali. Sekarang ikuti video saya sampai selesai. Rahayu. Om Santih, Santih, Santih Om. Mantap! Bahan-bahan yang kita siapkan di sini adalah tetelan babi, kulit babi, hati, kemudian daun salam, kunyit, kelapa, darah babi, kelapa parut, bumbunya adalah basa genep atau basa rajang yang sudah digoreng, terasi goreng, cabai goreng, bawang merah goreng, bawang putih goreng, serbuk ketumbar buah pala, serbuk merica hitam, merica muda atau merica gadang jika ada, jeruk lemon dan daunnya, garam, gula Bali atau gula aren, dan ini pastinya daun belimbing. Di sini saya menggunakan belimbing buah, teman-teman semeton. Untuk lebih jelas silahkan cek di deskripsi beserta takarannya. Pertama-tama daun belimbing kita pisahkan dari tangkainya. Kita di sini menggunakan yang muda-muda saja. Dicuci dulu, setelah dicuci lalu kita rebus menggunakan air yang sudah mendidih seperti ini. Tetapi sebelumnya kita masukkan garam. Ini tujuannya untuk mempertahankan warna dari daun belimbing agar tetap mengkilap dan warna hijaunya tetap terjaga. Kita akan merebusnya dengan api sedang kurang lebih 2-3 menit. Kalau sudah dirasa matang, matikan api kompor, kita angkat tiriskan. Sebelum ini dipotong-potong atau diiris-iris tipis-tipis, kita peras dulu agar tidak terlalu berair. Kemudian kita potong kecil-kecil atau iris tipis-tipis. Selanjutnya kita panaskan air sekali lagi. Sekarang kita akan merebus kulitnya. Sebelumnya kita masukkan kunyit dan daun salam.
Kunyit sendiri tujuannya untuk pewarna, juga menghilangkan amis, serta daun salam juga untuk aroma. Tambahkan garam. Hati kulit kita rebus. Gunakan api sedang, kurang lebih kita merebusnya 10 menit. Ini dia kulit dan hatinya yang sudah matang. Selanjutnya hati babi akan saya nyanyah ya. Boleh dipanggang, boleh dinyanyah, begitulah kurang lebih. Silahkan di komen kalau nyanyah itu apa bahasa Indonesianya. Ini untuk membuat dia lebih kering, biar tidak terlalu basah. Juga aromanya akan berbeda, ada aroma smoky nanti. Selanjutnya kulit babi, bagian lemak yang dari bawahnya kita pisahkan. Nantinya lemak ini juga akan saya gunakan. Selanjutnya kulit babi kita iris atau potong kecil-kecil seperti korek api. Kalau di Bali ini namanya ramas kulit. Bagian lemaknya juga saya akan potong-potong sama seperti ramas. Lemak ini nanti akan membantu memberikan rasa gurih pada lawar yang kita buat. Ini dia. Selanjutnya hati yang sudah direbus kemudian dipanggang atau boleh dinyanyah ya. Juga kita potong kecil-kecil atau rajang tipis-tipis. Selanjutnya di sini teman-teman semeton saya akan menyiapkan kalas. Kalas itu adalah santan ya. Santan dari kelapa parut kita ambil. Di sini untuk versi ini dalam video ini saya mencampur kelapa parut dengan darah. Jadi santannya kita ambil dicampur dengan darah. Ini menggunakan darah babi segar atau fresh teman-teman semeton. Di sini ampas dari kalasnya atau santannya tidak disaring, cukup diperas-peras seperti ini menggunakan tangan. Jadi nanti tetap juga akan tersisa sedikit ampas-ampasnya.
Selanjutnya, santan dan darah tadi kita akan panaskan. Di sini kebetulan saya habis menggoreng basa genep, karena saya kebiasaannya proses menggorengnya dari bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, lalu basa genep. Kalau bikin kalas, ya kalas terakhir. Sambil terus diaduk-aduk juga, tidak pecah santannya. Kalau sudah matang, merata, kita bisa matikan api kompor. Ini penampilan dari santan atau kalas yang dicampur dengan darah. Selanjutnya, daging tetelan babi ini kita rajang halus. Tetelan sendiri di sini merupakan daging yang ada di bagian lutut dari babi. Dan biasanya tekstur daging ini dia kenyal, jadi juga bagus kalau kita gunakan untuk membuat sebagai bahan dari sate lilit. Selanjutnya, tetelan babi yang sudah dirajang halus kita goreng. Gunakan api kecil saja, teman-teman. Biasanya di tempat saya kalau membuat lawar daun belimbing ini, kita tidak sengaja, artinya tidak, bahasa Balinya tidak membuakel seperti itu, membuat daging tetelan seperti ini. Biasanya kita menggunakan sisa-sisa dari pembuatan sate tusuk atau dari bahan balung atau bahan lain yang masih tersisa, itu kita rajang. Itu kita gunakan untuk membuat lawar daun belimbing. Tetapi video ini karena kita membuakel ya, membuat lawar, artinya sengaja buat lawar, jadinya saya menggunakan tetelan dari daging babi. Jadi bisa diikuti proses ini atau cara ini. Selanjutnya kelapa kita bakar atau dipanggang juga bisa untuk mendapatkan aroma gurih. Selanjutnya diparut lalu sedikit dicincang. Cincangnya juga tidak perlu terlalu halus, sekedar saja, sekedar dicincang agar tidak juga terlalu besar-besar. Segini aja cukup, seperti penampakan yang ada di video. Selanjutnya kita siapkan daun jeruk lemon. Jeruk lemonnya sendiri kita iris. Gula Bali atau gula aren. Sekali lagi, bila ada yang ingin mencoba, silahkan cek di deskripsi, di sana lengkap dengan takarannya. Persiapan selesai, ini dia daging babi atau tetelan babi yang sudah dirajang dan digoreng, ramas kulit, lemak, hati. Ini kalas merah atau kalas darah, basa genep atau basa rajang yang sudah digoreng, kelapa yang sudah dipanggang atau dibakar, daun belimbing, cabai goreng, terasi goreng,
gula Bali atau gula aren, serbuk merica hitam, serbuk ketumbar buah pala, jeruk lemon dan daunnya, merica muda atau mica gadang, atau mica matah, ada yang bilang seperti itu, garam, bawang putih goreng, bawang merah goreng. Sekarang saatnya bikin adonan atau ngadukin lawar. Pertama di sini daging tetelan babi dimasukkan, ketumbar, serbuk ketumbar buah pala, serbuk merica hitam kita masukkan, garam, cabai goreng, ini tentu sesuai selera teman-teman semeton. Terasi goreng. Basa genep atau basa rajang. Jangan lupa gula balinya. Sekarang semua bahan ini kita aduk-aduk agar tercampur rata. Dan usahakan tidak ada gula bali atau gula aren yang masih menggumpal. Selanjutnya kelapa parut dimasukkan. Sambil terus diaduk-aduk. Kemudian daun belimbing, ya ini movie star-nya masuk, bintang filmnya. Daun belimbing. Jadi kalau teman-teman semeton mengikuti proses perebusannya tadi, itu juga akan menghilangkan, atau itu salah satu cara untuk menghilangkan rasa pahit dari daun belimbing. Waktu merebus, yakinkan airnya mendidih, benar-benar mendidih, kemudian kita tambahkan garam. Selanjutnya, ramas kulit, lemak dan hati masuk. Sekarang diaduk-aduk. Ini seharusnya menggunakan 2 tangan teman-teman semeton. Tapi saat syuting ini terlanjur menggunakan 1 sarung plastik. Ya dikangguin ya. Kalau menggunakan 2 tangan ini lebih cepat proses. Berikutnya kalas. Kalas ini kita masukkan, dia membuat lawar kita menjadi lembut. Bawang merah goreng, bawang putih goreng. Lembut itu kalau di Bali mungkin dibilang lemuh ya, lawarnya lemuh. Kita masukkan jeruk lemon dan daunnya.
Kita aduk agar semua tercampur rata. Selanjutnya mice mata, ada yang bilang mice gadang atau merica muda. Bahan itu kalau dapat sangat bagus, kalau tidak dapat bisa di skip atau bisa dilewatkan. Jadi sebelum kita sajikan ada baiknya review dulu rasanya. Ini lawar celeng daun belimbing, rasanya mantap. Inilah dia teman-teman semeton, lawar celeng daun belimbing, lawar daging babi dengan menggunakan daun belimbing. Ini cara buatnya sangat gampang teman-teman semeton, dan ini dijamin pasti enak. Kita cek dulu rasanya. Nih, ulang saya tambah lagi biar lebih banyak lagi. Nih, sekarang kita cicipin. Gila, nebe ya, mantap sekali. Pedasnya dapat, gurihnya dapat, dan ini luar biasa. Rasa gurihnya ditimbulkan dari kelapa yang dipanggang, kemudian lemak, itu juga menimbulkan rasa gurih. Kemudian daun belimbingnya sendiri teman-teman semeton tidak pahit, malahan dia menimbulkan rasa yang unik, dan ini sangat enak dan lezat, dan ini patut dicoba di rumah. Ingat, cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan melestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, nyalakan lonceng notifikasinya. Tunggu masakan Bali saya selanjutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap!